teman-teman, malam ini aku mau kembali melanjutkan cerita aku tentang 4 orang sahabat yang sudah aku ceritakan sebelumnya di podcast ataupun di YouTube ini ya. Kalau kamu mau lihat ceritanya dari season pertama atau buku pertama atau cerita pertama, kamu bisa lihat linknya di atas ini ya. Nah, sekarang aku mau lanjutin ceritanya ke part yang kedua atau lanjutan dari kisah 4 orang sahabat, yaitu ada Raffi, Toya, Dean, dan juga Elmo. Nah, mereka itu 4 orang sahabat yang sebelumnya aku ceritakan bersekolah di satu sekolah yang sama, yaitu di SMA Garuda Bangsa, dan mereka ya banyak banget mengalami hal-hal yang seru banget tentunya untuk diikutin. Jadi ini aku mau lanjutin ceritanya dari part yang pertama kemarin gitu. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi kita mulai langsung aja ceritanya ya. Untuk yang di season pertama ini mereka akhirnya pada suatu hari itu pulang dari sekolah seperti biasa. Toya, Dean, Radit, dan juga Raffi. Jadi perlu aku ceritain di sini ya, karena di cerita yang pertama ada perubahan nama nih dari Elmo ke Radit karena ada perubahan silsilah keluarga. Nah, kalau misalnya kamu penasaran kenapa bisa rubah dari nama Elmo jadi Radit, seperti yang aku bilang tadi, kamu bisa kepoin ceritanya di cerita selanjutnya. Nanti linknya aku kasih di deskripsi ya. Nah, untuk kali ini mereka seperti biasa pulang siang hari setelah melangsungkan atau menjalankan kegiatan sekolah. Nah, mereka pulang berempat tuh ya, kalau ceritanya. Jadi urutan pulang pertama yang duluan nyampe rumah adalah rumahnya Dean, kayak gitu, yang paling dekat sama sekolah. Jadinya Dean dulu yang akan turun untuk pulang seperti itu, turun dari mobil. Nah, hari itu anehnya tuh Dean nggak minta dianterin langsung sampai depan perumahannya atau sampai depan rumahnya, depan pintu gerbang rumahnya, melainkan cuman minta antar sampai depan komplek perumahannya aja. Terus ditanya dong sama Toya, namanya kenapa, kan biasanya juga sampai dalam, kenapa harus sampai di luar doang, dibilang kayak gitu kan. Katanya dia mau beli keperluan rumah dulu di supermarket, baru dia habis itu pulang sendiri ke dalam. Jadi daripada nungguin, mendingan kalian pulang duluan aja, dia cuma sampai depan perumahannya aja, kayak gitu. Ya udah, akhirnya mereka bertiga setuju dan dia akhirnya turun di depan perumahannya aja. Kemudian ketiganya, Toya, Raffi, dan juga Radit melanjutkan perjalanan pulang mereka gitu. Tapi pas lagi perjalanan pulang tuh, tiba-tiba yang belakang si Raffi tuh baru nyadar kalau misalnya ternyata handphonenya Dean tuh ketinggalan di jok belakang gitu. Jadi mereka langsung panik yang handphonenya Dean ketinggalan nih, kayak gitu kan. Pasti dia butuh banget handphonenya, kayak gitu loh, kalau misalnya nggak segera dibalikin gitu. Jadi kalau misalnya kata mereka daripada kelamaan besoknya lagi dan nanti Dean membutuhkan handphone itu dan mereka juga belum jauh, akhirnya mereka memutuskan untuk mulangin handphone itu ke rumahnya Dean gitu. Akhirnya mereka putar balik, Toya putar balik mobil untuk balik ke rumahnya Dean untuk mulangin handphone. Nah, setelah menelusuri gang demi gang, sampailah mereka ke rumah putih mewah kayak gitu, yang memang mereka udah kenal karena biasa main juga ke rumahnya Dean, bahwa itu adalah rumah Dean kayak gitu. Tapi sambil memicingkan mata tuh, Toya ngelihat tulisan gede di depan pintu gerbang kayak gitu yang bilang kalau rumah disegel. What? Kayak gitu. Disegel? Tanya Raffi langsung. Bingung kan dia ngelihat ada tulisan gitu di depan pintu pagar rumah temennya, sahabatnya mereka itu. Terus maksudnya apaan tuh? Radit juga bertanya-tanya, tidak mengerti karena mereka sama sekali nggak tahu gitu ya ada apa gitu. Kemudian akhirnya mereka tuh keluar dari mobil gitu kan. Coba kita keluar dan tanya sama satpam. Kebetulan ada satpam memang lagi berjaga di daerah tersebut gitu. Mereka pun bertiga turun, kemudian mulai nyamperin itu satpam komplek yang lagi berjaga kayak gitu. Dia bilang, "Pak, maaf numpang tanya, rumah ini kenapa disegel?" Tanya Toya sambil menunjuk ke rumah Dean. Kemudian, "Wah, Bapak sih kurang tahu, Mas," jawab satpam itu santai. Namun tiba-tiba orang yang sedang bersama satpam itu pun ikut bicara, yang kebetulan bukan satpam di situ gitu ya, tapi kayak tahu mungkin soal seluk-beluk yang ada di perumahan tersebut kayak gitu.
Terus dia bilang, kalau yang saya dengar keluarga ini jatuh miskin karena semua harta dibawa kabur sama suami dan istri simpanan suaminya. Damn, gitu kan? Istri simpanan suaminya. Maksudnya berarti bapaknya Dean selingkuh dong kayak gitu, dan dia pergi sama selingkuhannya bawa hartanya semua kayak gitu kan. Raffi bertanya-tanya dong sambil melirik Toya sama Radit, mereka nggak ngerti sama sekali. Istri simpanan gimana maksud bapak? Tanya Toya lagi penasaran ke satpam tersebut. Yang saya tahu begitu mas, kata orang yang sok tahu tadi ya. Selebihnya saya nggak tahu deh, katanya gitu. Terus tanya lagi sama Radit, bapak tahu mereka pindah kemana? Kayak gitu, karena sama sekali no clue ya. Karena bertiga itu nggak pernah diceritain sama Dean sebelumnya kalau ada masalah di keluarga dia. Kayak gitu. Kemudian kata bapak-bapaknya itu lagi jawab, kalau nggak salah mereka mengontrak sebuah rumah di perkampungan belakang perumahan ini, dibilang gitu. Jadi mereka pindah dan juga memilih untuk mengontrak di rumah di belakang perumahan tersebut. Wow. Habis itu mereka bertiga balik ke mobil, terus untuk langsung saat itu juga mencari tahu keberadaan rumah Dean yang baru di mana. Nah akhirnya mereka lanjut deh tuh nyari, udah bersepakat itu bertiga mau nyari ya pokoknya kita harus dapat hari itu juga rumah Dean, karena kalau misalnya dia mau nelpon Dean juga handphonenya ada di mereka kayak gitu kan, jadi nggak bisa nelpon untuk cari tahu alamatnya kecuali mereka cari tahu langsung dengan clue kecil yang mereka dapatkan, ya rumahnya pindah ngontrak di belakang perumahan mewah tersebut kayak gitu. Ya udah akhirnya di ujung jalan mereka lihat jalan setapak atau yang bisa dilalui mobil sebenarnya, tapi jalannya udah jelek, itu masuk perkampungan. Jadi mereka jalan atau mereka bawa mobil ke situ dan mulai menelusuri jalanan tersebut yang udah mulai sempit dan jalanannya rusak gitu. Sampai Toya bilang ngeluh, aduh mobil gua rusak deh kalau kayak gini, saking jalanannya udah jelek banget kayak gitu. Kira-kira di mana ya rumahnya, kata Toya kayak gitu. Mau kita cari kemana nih, dia bilang gitu kan. Ya gue juga nggak tahu gitu kan, kata Raffi. Nanti kita coba tanya aja sama lingkungan sekitar, semua orang-orang di kampung, siapa tahu mereka tahu kayak gitu kan. Ya udah akhirnya mereka jalan, mereka bawa mobil lagi maksudnya, sampai ada sebuah lapangan bola gitu yang dari tanah merah. Itu akhirnya mereka parkirin mobil di situ dan mereka memutuskan untuk nanya sama anak-anak yang lagi main di sekitar lapangan tersebut. Nah akhirnya nih Raffi yang mukanya agak biasa dikit ketimbang Toya yang mukanya agak ngegas gitu ya, mencoba untuk nanya nih salah satu anak yang ada di situ. Dek, katanya gitu ya, kamu tahu nggak rumah Dean di mana gitu kan? Dean yang tinggal di kompleks itu, kata dia gitu kan. Terus mereka dia nggak tahu deh kayaknya si anak kecil botak ini ya, dia bilang kayak gitu. Terus dia manggil teman-temannya gitu, woi ada yang tahu rumah Dean nggak, kata dia kayak gitu. Tanya teman-teman yang lain karena dia juga nggak tahu. Terus ada salah satu temannya dia yang kasih tahu, Kak Dean yang pakai kacamata itu ya kak, dia bilang kayak gitu. Nah dia akhirnya ngasih tahu tuh, iya benar kamu tahu rumahnya, katanya Raffi gitu, antusiasnya mereka. Akhirnya pencarian mereka tidak sia-sia gitu kan, dan memang masih lingkungan yang sekitar situ juga. Terus tahu kak mau saya antar ke rumahnya, kata dia kayak gitu. Boleh ayo, katanya. Nah singkat cerita akhirnya mereka ngelewatin ya semak belukar segala macam, jalanan jelek, dan mereka harus tempuh dengan jalan kaki karena udah nggak bisa masuk mobil lagi ke area rumahnya itu. Terus sampai si bocah itu bilang, ini kak rumahnya, dia bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba sambil menunjuk sebuah rumah tua yang temboknya sudah terkelupas dan ditumbuhi lumut di beberapa bagian. Rumah itu seharusnya udah nggak layak huni sih sebenarnya kalau bagi mereka gitu ya. Dia tinggal di sana, tanya Toya hampir tidak percaya. Begitupun Raffi sama Radit, karena saking melihat kondisi rumahnya kayak yang tadi dia lihat rumah megahnya Dean sebelumnya, sampai sekarang rumah kontrakan seperti itu kayak jomplang banget gitu kan. Iya kak ini rumahnya, ya udah saya tinggal ya kak, saya pergi, kata anaknya itu gitu sambil pamit. Terus ya udah sambil dia pergi, Radit ngantongin sedikit uang jajan buat dia, ini buat jajan ya. Oh iya, dia langsung pergi hore seneng gitu dikasih uang jajan sama Radit
kayak gitu. Terus ya udah, akhirnya mereka bertiga ngelanjutin deh tuh jalan ragu-ragu ke depan pintu rumah yang mereka nggak kenal sebelumnya, itu rumah kontrakan yang kecil dan juga kurang layak huni itu gitu ya. Sampai di depan pintu mereka saling pandang dulu tuh bertiga, yakin kan di rumahnya kayak gitu kan, beneran nih Dean tinggal di sini sekeluarga begitu. Ya udah, akhirnya dengan lirikan mata bertiga, oke, akhirnya mereka sebut assalamualaikum gitu kan, mulai salam sama yang punya rumah. Terus nggak lama setelah itu ya, karena rumahnya yang dari pintu pastinya nggak akan terlalu jauh ke dalam, pasti langsung kedengeran sama orang di dalamnya. Kalau memang ada orang, langsung dijawab sama orang di dalamnya, waalaikumsalam, memang gitu kan. Jawab suara itu, kemudian ada yang membuka pintu, dan ternyata benar aja pas mereka buka pintu, mereka dibukakan pintu, yang buka pintu itu adalah Dean di situ guys, gitu. Dean Toya tidak percaya kalau yang ada di hadapannya saat itu benar-benar Dean, sahabat dia gitu. Terus kata Dean juga bingung, kalian kok bisa ada di sini? Dia bilang kayak gitu kan. Tahu dari mana gue tinggal di sini? Kata Dean salah tingkah. Terus tiba-tiba dari dalam terdengar suara ibunya Dean juga bilang, siapa Den? Tanya ibu Dean ingin tahu. Toya, Radit sama Raffi Mi, dia bilang kayak gitu kan. Kenapa tidak diajak masuk? Katanya kayak gitu. Kata Mami Dean, nyuruh mereka masuk semuanya gitu kan. Terus nggak perlu, mereka nggak lama kok, dia bilang kayak gitu. Pengen menyimpulkan aja ya, kalau pokoknya teman-temannya atau sahabatnya tidak boleh masuk ke dalam. Kita nggak boleh masuk nih, katanya Toya gitu kan. Ya udah, kita ngomong di belakang aja deh, nggak enak kalau ngomong di dalam, bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka berempat lewat luar pindah ke teras belakang. Akhirnya Toya membuka obrolan. Terus ya pastilah Toya langsung nanya ya, Den, ada apa sama keluarga lo? Gitu. Toya sangat ingin tahu. Tak dulu, lu jawab dulu pertanyaan gue, katanya. Kenapa kalian bisa sampai di sini? Gitu kan. Nih, HP lu ketinggalan di mobil. Karena belum jauh, akhirnya kita putusin untuk balik lagi dan mulangin handphone lu daripada lu butuh kan, kata Toya kayak gitu. Sampai di sini, sampai di rumah lu, ternyata kita lihat rumah lu disegel. Jadi kita tanya orang-orang sekitar kampus ini kalau misalnya Dean tinggal di mana, daerah kita sampai di sini dah. Mereka cerita kayak gitulah. Oh iya, thanks ya gitu. Gue sampai lupa kalau gue ketinggalan handphone, dia bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya Radit ngulang pertanyaannya lagi. Sebenarnya keluarga lu kenapa? Dia bilang kayak gitu kan. Menghela nafas dulu, Dean. Kemudian akhirnya Dean mulai berbicara. Bokap gue selingkuh sama wanita lain, dan semua harta keluarga gue dibawa sama mereka. Mereka cuma meninggalkan hutang yang harus gue dan ibu gue lunasin, katanya kayak gitu. Makanya rumah gue disegel untuk bayar hutang, kata dia menjelaskan. Bokap lu setega itu sih? Tanya Raffi ikut merasakan kesedihan Dean kan. Katanya sih orang-orang bilang kalau bokap gue dipelet. Pelet, dengar kata gitu, tiga-tiganya langsung kaget dong. Pelet? Hari gini masih ada pelet ya? Kata Radit heran gitu kan. Terus gue juga nggak percaya sih, kata Dean seperti itu kan, karena dia juga ya anak-anak zaman sekarang mungkin udah nggak percaya kali ya sama hal seperti itu, agak tabu gitu ya. Di zaman seperti ini masih ada pelet-peletan seperti ini, walaupun mungkin kenyataannya masih ada kayak gitu. Tapi ya kenyataan seperti itu, dan sekarang bokap gue udah nggak sama gue lagi, udah nggak sama ibu gue lagi, udah ninggalin keluarga ini kan, kayak gitu kan. Terus keselnya kalau gue belum pernah membenci orang separah ini dalam hidup gue, kata Dean kayak gitu. Ya bisa dibayangin lah ya, orang yang udah tinggal lama banget gitu sama kita, kurang lebih mungkin udah 17 tahun 18 tahun, tiba-tiba sekarang harus menerima kekecewaan soal orang yang atau sosok yang sangat dia percayai kayak gitu. Jadinya ya udah, gue bingung sama kondisi saat ini, kata Dean. Pokoknya mereka bertiga berusaha untuk menguatkan sahabatnya itu, yaitu Dean yang saat ini memang lagi kondisi sangat buruk kayak gitu. Nah, ketika sahabatnya itu kan ngelihat kondisi sahabatnya ini kan, sahabatnya Dean ini sangat memprihatinkan gitu ya. Jadi mereka punya ide kayak gitu. Kalau misalnya si Radit ini nih punya ide, kalau misalnya Den,
kalau misalnya gue nanti ngomong sama kakek Adinata, nanti kakeknya Radit, untuk kalian sekeluarga tinggal di rumah gimana, kayak gitu. Kan lu juga udah bantu gue kemarin, pasti kakek juga mau bantu keluarga lo, dibilang kayak gitu. Iya Den, antara Toya sama Raffi juga sebenarnya bisa aja untuk menampung keluarganya di rumah mereka, kayak gitu. Jadi mereka sangat welcome kalau misalnya memang Dean butuh bantuan. Tapi ternyata Dean bersikeras kalau misalnya dia nggak mau nyusahin sahabat-sahabatnya itu, walaupun udah dibilang kita bukan orang lain, kayak gitu, kita tuh sahabat lu dan kita ada untuk bantuin lu, dibilang kayak gitu. Tapi tetap Dean ini salah satu dari keempat anak ini yang paling keras kepala dan gak bisa gampang dipengaruhi, kayak gitu loh. Kalau udah punya satu tujuan, satu tekad, ya udah dia nggak bakalan mau berubah-ubah tekadnya itu. Jadi tetap sampai ujung, sampai selesai, kayak gitu lah. Ya teguh pendirian juga, tapi kadang keras kepala batu juga, ada seperti ini orangnya ya. Jadi akhirnya dengan dibujuk segala macam, dia tetap gak mau, dan sempat dipertanyakan gitu ya sama Radit, sama Raffi, sama Toya, gimana keluarga lu nanti hidupnya gimana. Sedangkan yang mereka tahu ibunya Dean ini kan ibu rumah tangga, kayak gitu. Tapi dia bilang dia masih ada uang dari ngajar les teman-temannya, atau dari nanti bisa dia buka untuk les siswa SMP, atau si gampang lah dibilang dia bisa cari proyekan lain untuk bisa menghidupi keluarganya, dibilang gitu. Dan dia juga masih ada tabungan yang bisa dia pakai, kayak gitu, untuk keluarganya. Untungnya katanya bilang laptop sama handphone gak ikut disita, karena itu di situ ada karya ilmiah atau ya tugas yang nantinya akan dia bawa ke Prancis. Kalian inget kan kalau misalnya Dean ini akan ikut kejuaraan atau kompetisi di Paris, Prancis, dan rencananya ke sahabatnya yang 3 lagi juga akan ikut menemani Dean ke Prancis. Jadi pasti seru nanti ya. Ceritanya seperti apa? Saksikan terus ceritanya, kayak gitu. Jadi kan udah sore juga, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dan pamit sama Dean dan keluarganya. Tapi kata Dean, gak usah pamit ya, mending kalian langsung pulang aja, nanti gue sampaikan salam kalian ke ibu sama keluarga gue, adik-adik gue. Kebetulan Dean kan sulung dari 3 bersaudara, jadi punya 2 adik lagi yang masih bersekolah kecil-kecil, jadi dia harus bertanggung jawab sama adik-adiknya itu. Ya udah, karena memang dia mau kayak gitu dan dipaksakan juga pasti nggak mau, akhirnya mereka pun pamit cuman ke Dean dan titip salam sama keluarganya di dalam rumah, gitu deh. Nah setelah dari rumahnya Dean, Raffi akhirnya memutuskan untuk mampir dulu ke rumah sakit untuk menemui Nisa. Ingat Nisa kan? Kalau nggak ingat, buka lagi ceritanya dia di season pertama. Jadi Nisa adalah cewek yang lumayan akhirnya membuat Raffi jatuh hati kali ya, jatuh hati, dan juga perhatiannya tuh tertuju pada Nisa, kayak gitu. Dan dia lagi dirawat di rumah sakit karena lumpuh dan juga tidak bisa melihat, kayak gitu, matanya buta gitu. Jadinya Raffi menyempatkan hari sore itu dari rumah Dean untuk mampir untuk menemui Nisa yang kondisinya sebenarnya masih belum banyak perubahan, tapi sekarang dia sudah lebih bersemangat dan mau ceria, kayak gitu ya, untuk sudah bisa mulai menerima kondisi dia dan mulai bersemangat kayak ikut terapi atau menjalani pengobatan, kayak gitu. Nah sore itu juga ibunya Nisa itu datang sambil kebingungan gitu sore itu. Ini ibu bingung deh, siapa yang bayar tagihan rumah sakitnya ya? Itu ternyata guys, udah ada yang membayarkan tagihan Nisa sore itu, kayak gitu. Ya kalian bisa tebak lah ya siapa yang membayarkan, yaitu ya Raffi sebenarnya, cuma dia nggak bilang dan minta dirahasiakan. Jadinya akhirnya ibunya Nisa kebingungan gitu, dan dia cuma bisa ngedoain semoga orang yang membayarkan tagihan mereka itu diberikan rezeki dan kesehatan selalu, dibilang kayak gitu, siapapun itu. Ya udah, akhirnya sore itu kan udah terlalu kesorean juga dan jam besuk juga udah habis dan Nisa juga harus istirahat. Akhirnya Raffi memutuskan untuk pulang. Tapi saat lagi jalan di koridor nih,
rumah sakit, tiba-tiba kepalanya pusing lagi guys, kambuh lagi penyakitnya, dan ini makin parah kayak gitu, makin berasa pusing dan mulai keluar lagi darah dari hidungnya. Dan gak lama kemudian dia udah terbaring lemes pingsan di koridor rumah sakit gitu. Sampai besok harinya dia akhirnya bangun, membuka mata, dan dia sedang tertidur ataupun terbaring di salah satu ruangan rumah sakit tersebut kayak gitu kan. Kalian ingat kan kalau misalnya dokternya itu adalah dokternya yang tak lain adalah omnya sendiri, yaitu dokter Hermawan kayak gitu. Dan pagi itu pas dia membuka mata, dokter Hermawan lagi ada di samping dia untuk meriksa kondisi dia gitu. Dia bilang, "Raffi kenapa nih om?" Pakai nanya lagi. Dia bilang, "Kondisi kamu makin parah," dia bilang kayak gitu. "Kamu harus segera menjalani kemoterapi," katanya gitu. Karena kalau kalian gak tahu, Raffi itu mengidap kanker otak itu, dan dia nggak pernah mau kasih tahu sahabat-sahabatnya dan juga orang tuanya guys sampai saat ini. Jadinya dia masih mendem sendiri. Yang tahu itu ya dokternya itu sama dirinya sendiri gitu. Dia mau orang tuanya tahu kalau orang tuanya mau pulang dan peduli sama dia, sedangkan sekarang orang tuanya sibuk bisnis keluarga dan ya jarang banget lah untuk pulang untuk nengokin Raffi kayak gitu loh. Jadi dia bersikeras nggak mau kemo dan juga nggak mau ngasih tahu orang tuanya soal kondisi dia. Dan dia udah bilang omnya untuk berjanji nggak kasih tahu ke orang tuanya. Omnya mau lagi. Aduh, jadi ya udah tetap nolak juga, dan dia tetap mau pulang gitu kan, bersikeras untuk pulang. Tapi omnya melarang, dan kalau kamu mau om rahasiain, kamu harus stay di sini sampai minimal besok pagi baru bisa, malam ini gitu ya, nanti sore atau malam ini baru bisa pulang, nanti malam baru bisa tidur di rumah gitu. Jadi besok baru, jadi hari ini seharian bed rest di rumah sakit gitu, baru besoknya kalau mau sekolah silakan, atau nanti malam pulang kayak gitu kan, besoknya biar bisa sekolah lagi gitu kan. Jadi gak enak juga meninggalkan teman-temannya terlalu lama. Pasti mereka ketiga sahabat lain nyariin dia, bingung dia kemana gitu kan. Ya bener aja, pas dokter Hermawan atau omnya itu ngasih handphonenya, banyak banget miss call sama WhatsApp segala macam, pesan telepon segala macam yang nggak keangkat. Dan Om Hermawan bilang dokternya dia nggak berani ngangkat kayak gitu. Jadi biarkan kamu nanti balas pesan teman-teman kamu sendiri kalau kamu udah lebih enak gitu. Dan Raffi juga bingung kan mau jawab seperti apa, nyari alasan seperti apa. Akhirnya ya udah dia cuekin dulu deh kayak gitu. Nah sampai malamnya akhirnya dia udah sampai rumah, udah enakan dan udah diizinin pulang sore harinya itu. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, terus dia mulai deh bingung nyari alasan karena Toya, Radit sama Dean nggak berhenti chatting dia, nggak berhenti di grup WhatsApp nanya Raffi kemana, karena hari ini tiba-tiba nggak masuk sekolah kan, nggak ada kabar, diteleponin juga nggak diangkat kayak gitu. Akhirnya mereka bikin conversation grup telepon ya, bilang kayak gitu kan, "Lu kemana hari ini?" dibilang gitu kan. Yes, katanya saudaranya datang dari saudara yang di Jakarta, ada yang nikah atau ada acara keluarga, dibilang kayak gitu, ada yang nikahan, jadi dia harus nemenin keluarganya itu, dibilang kayak gitu. Tapi alasannya kayaknya kurang bisa diterima gitu ya, teman-temannya agak nggak terima kayak gitu sama alasan dia. Tapi ya dibujuk segala macam, akhirnya ya mau terima deh kayak gitu. "Tapi lu bener nggak apa-apa kan?" dia di messenger kayak gitu. Nggak apa-apa," dia bilang, dia oke-oke aja. Jadi sampai saat itu pun Raffi masih belum mau memberitahu ketiga sahabatnya tentang kondisi real dia seperti apa, kondisi sebenarnya. Parah ya, harusnya teman-temannya harus tahu dan bisa jadi support system. Tapi dia nggak mau, karena nggak mau ngerepotin dan juga nggak mau bikin ketiga sahabatnya cemas gitu guys.